Halo semua, selamat datang di Cerita Kerja, tempat ngobrol santai tapi penuh makna dan semangat di baliknya. Perkenalkan, saya Nuke yang di sini akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan untuk ngobrol mengenai topik yang pastinya pernah dirasain oleh semua orang, yaitu apa? Yaitu motivasi dalam bekerja. Nah, saya nggak sendiri nih, udah hadir seseorang yang inspirasinya nggak main-main teman-teman. Yang dimana seseorang ini tuh seorang pengusaha yang udah mulai usahanya itu dari nol, tapi sekarang udah memiliki beberapa cabang bisnis. Halo Kak Damai, apa kabar? Baik banget nih kabarnya. Lu sendiri gimana, kabar baik? Kabarku baik. Boleh nih Kak Damai, sapa dulu nih teman-temannya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Damai. Di sini aku seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang bisnis ya teman-teman. Kemudian kalau aku lihat nih ya, topiknya nih kayak relate banget gitu ya. Kayak udah pasti kita semua pernah mengalami mengenai motivasi kerja. Karena jujur aja nih, motivasi itu penting banget ketika kita memulai bisnis atau kita dalam bekerja gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut lu kan gimana nih? Setuju banget nih Kak, kadang kita itu semangat kerja itu bisa naik turun kan. Nah jadi nih pengen banget denger pengalaman Kak Damai langsung. Boleh, yuk kita cari tahu sama-sama. Kak Damai, boleh nggak nih cerita sedikit gimana proses Kak Damai itu mulai bangun usaha hingga akhirnya nih bisa sampai sekarang? Oke, kalau dibilang saya bangun usaha itu mungkin bisa dibilang saya dari nol ya Nuke. Karena saya tidak punya background keluarga yang pembisnis ataupun ya berkecimpung dalam dunia bisnis gitu. Saya benar-benar dari nol, saya belajar, saya cari tahu. Dan dulu saya cuma punya modal nekat sama satu ide kecil aja sih, bikin usaha yang bisa bantu orang lain gitu. Awalnya saya buka sendiri, ngatur sendiri, nganter juga sendiri, sampai bersih-bersih pun saya juga lakuin sendiri gitu. Karena memang saat itu saya memang belum punya tim gitu, karena keterbatasan modal juga awalnya. Tapi ya itu Nuke, semangat saya waktu itu tuh tinggi banget, dan tekad saya sih itu harus punya tekad yang bulat sih. Wah luar biasa ya teman-teman. Tapi nih Kak Damai, pas ngomong tentang semangat yang tinggi nih, pastinya kan Kak Damai di tengah perjalanan dalam proses bisnis itu, dimana ada suatu saat Kak Damai itu mulai goyah kan? Bener banget nih ya. Ada masa dimana saya tuh hampir menyerah Nuke, karena nggak semua hal tuh selalu berjalan sesuai rencana kita kan Betul ya. banget. Walaupun kita udah nge-planning nih, nggak pasti sama gitu. Iya. Kadang sepi pelanggan, kadang ditolak kerjasama juga pernah. Kadang bahkan pernah waktu itu saya mendapatkan kerugian yang cukup besar. Tapi waktu itu saya ingat satu hal, kalau misal saya berhenti nih, semuanya tuh ya bener-bener selesai. Dari situ saya belajar bahwa motivasi itu bukan berarti gak pernah lelah, tapi lebih ke tetap melangkah walaupun lagi lelah. Waduh, wah itu kalimat yang bagus banget ya teman-teman. Dimana pada saat kita capek, motivasi itu bukan berarti nggak capek, tapi kita itu harus tetap jalan meskipun kita capek. Itu keren banget sih Kak. Makasih loh ini loh. Kalau boleh tahu nih, gimana sih caranya Kak Damai itu biar semangat Kak Damai itu nggak hilang? Oke, mungkin banyak ya caranya, tapi di sini mungkin aku kasih beberapa hal yang sederhana sih. Ada 3 poinnya Nuke. Apa aja itu? Pertama nih, saya tuh selalu ingat alasan saya mulai dulu. Lalu saya mau mulai usahainnya, saya mau bantu orang sekitar tuh punya pekerjaan. Jadi kalau saya lagi males atau kehilangan arah, ya saya harus ingat-ingat lagi tuh tujuan awal itu. Yang kedua, saya biasain punya ritual kecil. Aduh, apa itu? Misalnya nih, ngopi sambil nulis target harian. Hari ini mau ngapain ya? Hari ini aku kayak afirmasi aja sih. Hari ini aku cantik, hari ini aku baik, hari ini aku harus bisa Padahal Kak semuanya Damai selalu cantik loh ya teman-teman. Itu kayak afirmasi ataupun bikin target harian gitu, atau sekedar denger lagu yang bikin semangat gitu ya. Kemudian di poin yang ketiga atau yang terakhir nih yang bisa aku kasih, sering ngobrol sama tim sih ya. Karena pengen punya suasana kerja yang hangat, biar mereka tuh juga termotivasi gitu. Jadi enjoy dalam bekerja. Tadi poin ketiga itu terkait dengan tim ya Kak. Berarti lingkungan Kak Damai itu timnya sangat mendukung akan peran bisnis Kak Damai ini kan? Yo, bener banget dong. Kadang motivasi itu nular Nuke. Kalau suasana kerja kita positif, semangat pun juga ikut naik ya, pasti Ya, gitu kan ya. pastinya. Tapi kalau lingkungannya toksik, secinta apapun kita sama kerjaan kita deh, lama-lama habis juga energinya. Iya sih. Enggak, kalau dengan toksik tuh kita mau masuk kerja aja tuh males gitu, mau bekerja aja males. Jadi
mungkin banyak orang yang kayak lingkungannya udah toksik, udah terlanjur kayak punya pikiran udah kerja, aduh ketemu orang-orang ini lagi, ketemu lingkungan yang nggak enak. Jadi gimana caranya kita harus tetap punya lingkungan yang positif, membangun lingkungan positif itu sendiri sih. Bener banget sih, berarti dalam bisnis Kak Damai itu bukan cuma dari diri Kak Damai sendiri, tapi juga kerjasama tim yang baik. Jadi mana kerjasama tim yang baik itu pastinya juga mendukung nih proses Kak Damai dan juga memotivasi Kak Damai buat semakin nih memperbaiki bisnisnya, terus bangun usaha dan di beberapa cabang itu tadi kan. Betul banget ya Nuko, karena di dalam bekerja dalam tim itu kita bukan lari sendirian Iya. Nuko. Jadi kalau kerja tim ya kita bahasanya kita tuh maraton bareng-bareng. Jadi nggak bisa kita harus berjalan sendiri. Sedangkan dalam usaha, dalam dunia bisnis atau ketika kita bekerja semua sekalipun itu pasti kita juga bekerja berdampingan dengan banyak orang. Jadi jangan sendirian. Kalau mau tercapai ya semuanya harus lari bareng-bareng, harus bekerja sama, saling bahasanya Kak, saling pegangan tangan lah Iya. buat capai tujuan itu. Berarti tim Kak Damai itu saling support gitu ya. Puji Tuhannya tim saya seperti itu sih. Oke, begitu ya. Oke Kak Damai, nah jadi nih semisal ada teman-teman yang lagi ngerasa kehilangan semangat kerja, kehilangan arah, ngerasa capek, stuck, atau ngerasa nggak dihargai nih dalam tim kerjanya atau dari lingkungannya, kira-kira apa nih pesan dari Kak Damai buat teman-teman semuanya? Oke, kalau pesan dari saya cuma mau bilang berhenti sebentar itu boleh ya, tapi jangan berhenti selamanya. Istirahatlah, ambil nafas, tapi juga jangan lupa untuk bangkit lagi dari keterpurukan kita gitu ya. Kadang proses kecil yang kita jalani hari ini adalah langkah besar yang akan kita syukuri nantinya gitu. Dan satu hal lagi nih Nuka dan teman-teman juga, jangan bandingin perjalanan kita sama orang lain, karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing, punya porsinya masing-masing. Jadi jangan takut lah kayak punya pikiran, aduh kok dia bisa kayak gini, aku belum punya apa-apa, aku belum bisa apa-apa. Dan ya teman-teman, karena itu akan membuat motivasi kita tambah turun. Justru kita ingat aja, kalau semuanya itu ada waktunya, semua itu ada masanya. Wah, itu dalam banget sih Kak pesannya. Saya yakin nih banyak sekali pendengar atau dari teman-teman yang lagi butuh dengar kalimat dari Kak Damai ini. Jadi gimana? Kita itu kadang terlalu keras, kita terlalu ambisi buat ngejar sesuatu yang dimana padahal waktu kita capek nih, ya ngomong harusnya kita istirahat, kita nggak. Tapi dimana waktu kita istirahat itu kita nggak boleh stuck nih, kita harus tetap lanjut, kita harus tetap maju supaya ya apa yang kita inginkan itu bisa loh terwujud gitu. Betul Dengan banget. support tim tadi. Bener banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini lagi capek banget, merasa kayak aduh aku kok kerja nggak ada semangatnya ya, lingkunganku kok kurang enak ya, atasanku kok agak kurang support ya, teman-teman perlu diingat lagi ya. Sekali lagi aku mau tegasin, kalau motivasi naik turun itu hal yang biasa, lingkungan kerja yang kurang mengenakan itu juga hal yang biasa, tapi tetap harus balik lagi ke tujuan awal kita tadi. Kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita masuk kerja di situ dong? Pasti setiap orang punya tujuannya buat masuk kerja kan. Kan mungkin aku mau buat cari uang tambahan, buat mungkin kuliahku butuh uang tambahan bisa bekerja, atau mungkin memang kewajibanku untuk mencari nafkah, atau ada orang lain yang perlu dibiayai gitu. Jadi ingat-ingat aja hal-hal yang positif gitu teman-teman, karena itu akan membangkitkan motivasi kerja. Dan kalau capek istirahat, jangan dipaksa, karena kalau dipaksa juga bisa apa ya bahasanya ya, bisa bikin kita down, stres gitu ya. Capek ini bisa dalam artian cari hal-hal yang menyenangkan gitu, kayak misal sekedar main game atau keluar sama teman gitu sih. Kayak itu ya teman-teman, semisal kita lagi ngerasa down, inget nih, kita inget-inget aja apa motivasi kita waktu kita mengambil sesuatu itu, supaya kita bisa tetap ngejalanin itu pada saat apa yang sudah kita putuskan di awal. Bener banget. Wah, nggak kerasa banget ya obrolan kita hari ini sudah cukup panjang. Terima kasih banget nih buat Kak Damai udah berbagi cerita nih buat teman-teman. Pastinya teman-teman juga termotivasi dengan motivasi Kak Damai yang luar biasa dari kisah Kak Damai ya pastinya teman-teman. Udah sama-sama banget loh ya ini Nukel, seneng banget bisa diajak ngobrol di sini. Semoga bisa nyemangatin teman-teman semua juga. Dan aku juga mau bilang bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan kita tuai di kemudian hari. Ketika kita melakukan hal-hal baik di hari ini, pasti di kemudian hari kita juga akan mendapatkan hal-hal yang baik juga ya Nukel.
Oke, yang pastinya dong, pasti teman-teman dapat nih pesan-pesan dari Kak Damai yang udah disampaikan Kak Damai tadi. Nah, buat teman-teman nih yang lagi dengerin, jangan lupa kerja bukan soal target, tapi juga soal makna. Betul banget. Temukan alasanmu dan teruslah bergerak sekecil apapun langkahmu. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Cerita Kerja. Saya Nuka pamit undur diri. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum hari ini. Dadah!